Suryo di kantor DPP. Selain itu di Mahkamah Konstitusi ada rekan kami Dita Faisal yang akan melaporkan dari sana. Terlebih dahulu kita akan menuju ke kantor DKPP. Seperti apa keterangan pers yang akan disampaikan di sana, Syafaati? Ya, Abraham dan pemirsa, siang ini tim advokasi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa mendatangi kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di kawasan Jakarta Pusat. Tim advokasi Prabowo Hatta yang dipimpin oleh Egy Sujana ini mendatangi kantor DKPP bermaksud untuk melengkapi berkas pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum mengenai pembongkaran kotak suara di seluruh KPUD di Indonesia. Di mana pemirsa sebelumnya KPU beberapa waktu lalu mengedarkan surat edaran yang menginstruksikan kepada seluruh KPUD di seluruh Indonesia untuk membongkar kotak suara. Ini dilakukan untuk kelengkapan barang bukti dalam perselisihan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh tim Prabowo Hatta, di mana dalam hal ini KPU sebagai termohon. Dan saat ini saya sudah bersama dengan tim advokasi Prabowo Hatta, ada Bapak Egy Sujana. Pak Egy, apa yang membuat tim Prabowo Hatta merasa harus untuk mengajukan pengaduan terhadap KPU mengenai pembongkaran kotak suara, apa latar belakangnya, Pak? Latar belakangnya sangat jelas bahwa di dalam konteks permainan atau Pilpres ini, itu KPU adalah penyelenggara. Karena dia penyelenggara, dia mestinya betul-betul menyelenggarakan terhadap yang bermain atau yang ikut Pilpres. Nah, kita sudah menyatakan protes juga ke Bawaslu juga untuk misalnya penundaan dari penghitungan rekapitulasinya itu. Tapi ditolak. Tanggal 22 tetap saja dinyatakan pemenangan pemilunya, Pilpresnya kepada Jokowi. Dan juga rekapitulasinya. Maka ini perbuatan KPU yang etika berorganisasi di dalam konteks dengan DKPP sebagai Dewan Kehormatan itu patut dipersoalkan. Jadi target kita, kelakuan KPU yang nggak bener ini, itu kita target maksimalnya yang harus dipecat ini. Jadi gitu, etika yang itu yang kita harus tunjukkan kejujuran. Pemilu itu sendiri dasarnya bebas, rahasia, jujur. Jujur, kita. Kejujuran ini yang nggak azas kejujuran ini yang tidak dipakai oleh si KPU ini. Maka KPU pantas dipecat. Pak Egy, meskipun menurut KPU sendiri, ini pembongkaran kotak suara ini dilakukan untuk kelengkapan barang bukti. Bagaimana tanggapannya, Pak? Wah, kalau bicara kelengkapan barang bukti, ini menyalahi lagi pasal 417 dan pasal 421 KUHP, di mana kaitannya dengan barang bukti, kalau dihilangkan atau dirusak atau berbagai macam terjadi terhadap barang bukti itu, dipidana lebih dari 5 tahun. Jadi kita tadi juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian yang datang ke sana, Fadli John ya, untuk bicarakan mengenai pelanggaran KPU yang serius ini. Karena KPU telah melanggar pasal 417 ini KUHP yang sanksinya lebih dari 5 tahun, maka wajib ditahan dan dia mengkhianati 250 juta rakyat ini. Kan yang berpesta bukan cuma orang Prabowo, tapi orang Jokowi juga. Nah, oleh karena itu kita harus berlaku jujur, benar, dan adil. Tapi kenapa KPU melakukan ini? Ini adalah udah ranah MK. Kalau sudah ranah MK, harus ada izin MK, tidak boleh dia membuka sembarangan. Terima kasih Pak Egy atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, ada pun sidang kode etik perdana yang akan digelar oleh DKPP akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2014 mendatang di Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia. DKPP sendiri merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa atau menyidangkan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan oleh DKPP adalah berupa teguran maupun pemberhentian sementara dan juga pemberhentian tetap. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan. Kembali ke studio, Abraham. Baik, terima kasih Syafaati Suryo melaporkan langsung dari kantor DKPP. Dan kita akan beralih ke gedung MK dengan Dita Faisal. Dita, silakan laporan Anda.
Ya, Abraham Silaban, di Gedung Mahkamah Konstitusi sendiri kita tahu bahwa sebentar lagi, tepatnya pada 6 Agustus 2014, nantinya akan digelar sidang yang cukup panjang terkait dengan gugatan perselisihan hasil pemilu presiden yang digelar pada 9 Juli 2014 lalu. Dan tentunya dalam hal ini, yaitu dari pihak pemohon, dalam hal ini adalah pihak Prabowo Hatta, kemudian pihak termohon KPU dan juga pihak terkait adalah Jokowi JK akan hadir di dalam sidang pada 6 Agustus 2014 yang akan datang. Dan kemudian tadi pada pukul 11 siang, yaitu Sekjen MK Janedri Gafar mengungkapkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi sudah siap untuk menggelar sidang yang digelar beberapa tahap sesuai dengan peraturan dari Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014. Berdasarkan dengan peraturan MK nomor 4 tahun 2014 tersebut, ada 4 tahapan yang sedianya harus digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah terkait dengan sidang pleno pemeriksaan pendahuluan, kemudian yang kedua adalah sidang pleno pemeriksaan persidangan, kemudian ketiga adalah rapat permusyawarahan hakim atau RPH, dan yang keempat adalah sidang pleno putusan yang sedianya selambat-lambatnya harus diputuskan oleh Hakim MK pada tanggal 21 Agustus 2014. Dan selain itu pula, dalam hal ini ketika nanti pada 6 Agustus 2014 baik pihak pemohon, kemudian termohon maupun pihak terkait tidak diharuskan hadir dan boleh diwakilkan oleh pihak yang terkait. Dan nantinya pada saat sidang pada tanggal 6 Agustus nanti, pihak-pihak yang dibolehkan masuk ke ruang sidang adalah orang-orang tertentu saja, karena mengingat ruang sidang terbatas. Dan nanti pada tanggal 6 Agustus pula akan digelar sidang di mana nanti Hakim Konstitusi akan meminta dokumen, kemudian juga berkas-berkas, dan pada saat berkas-berkas tersebut dirasa harus diperbaiki, maka Hakim MK akan meminta 1 kali 24 jam kepada pihak pemohon untuk kemudian memperbaikinya. Dan sidang kedua nanti adalah terkait dengan sidang pleno pemeriksaan persidangan, di mana nanti Hakim MK akan meminta pihak termohon, dalam hal ini adalah KPU, kemudian juga pihak terkait, dalam hal ini adalah Jokowi JK, untuk menjawab sekian pertanyaan dan juga melakukan pembuktian baik dari pihak pemohon, termohon, dan juga terkait. Dan pemirsa, tadi kami juga melihat pada pukul 3 siang, Ketua Tim Hukum dari Jokowi JK hadir untuk menyampaikan berkas kepada pihak MK. Berkas tersebut adalah terkait dengan berkas kesiapan dari pihak terkait untuk hadir pada 6 Agustus. Tapi tadi sudah ditegaskan bahwa pada 6 Agustus dan hingga sidang berakhir, pihak Jokowi JK atau Jokowi dan JK tidak akan hadir, melainkan hanya tim kuasa hukum yang terdiri dari 10 orang yang akan hadir di sini. Dan dalam rangkaian proses sidang ini, kami melihat hari ini adanya agenda, yaitu aksi demonstrasi yang digelar oleh Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan ABRI dan juga Forum Komunikasi Putra Putri Baret Merah, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi haruslah menyelesaikan persidangan hingga 21 Agustus dengan seadil-adilnya. Demikian informasi dari Gedung Mahkamah Konstitusi, kembali kepada Abraham Silaban.